Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Bagi masyarakat Belitung yang saya hormati, pertama-tama intinya kita menjadi syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita, khususnya rahmat iman, kesehatan, dan tentunya berkah dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang masyarakat itu yang saya banggakan dan saya muliakan, menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat melalui berbagai media sosial akhir-akhir ini, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, yaitu menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Satu, pemerintah Kabupaten Belitung tidak pernah membuat polling tentang moda transportasi udara dan laut yang masuk dari luar Belitung dan dibuka mulai 1 Juni 2020. Dua, pemerintah Kabupaten Belitung tidak pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan penundaan jadwal dan atau tidak terbang dari dan ke Belitung untuk semua maskapai penerbangan. Pemerintah Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat dengan tidak mengabaikan situasi dan kondisi kekinian terkait perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Belitung. Dan kalaupun penerbangan dibuka, tetap menerapkan SOP, aturan penerbangan terkait protokol kesehatan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang sebelum dan sesudah mendarat, seperti perlunya surat keterangan bebas COVID-19 dan hasil swab bagi calon penumpang pesawat udara serta rapid test bagi calon penumpang kapal laut. Ketiga, terkait dengan jadwal masuk sekolah bagi para pelajar TK, PAUD, SD, dan SMP sesuai dengan kewenangan Bupati, khususnya di Gunung Belitung, dapat dijelaskan berdasarkan hasil rapat Porkominda dan pemerintah Gunung Belitung beserta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pada tanggal 2 Juni 2020 bahwa para pelajar TK, PAUD, SD, dan SMP akan memulai pembelajaran kembali pada tahun ajaran baru, yaitu tanggal 13 Juli 2020. Sebelumnya, tanggal 2 Juni sampai dengan 14 Juni 2020, terlebih dahulu dilakukan persiapan dan penerapan SOP terkait protokol kesehatan bagi para siswa sebelum, selama, dan setelah jam pembelajaran sebagaimana yang disepakati dan ditetapkan oleh dinas terkait. Selanjutnya, tanggal 15 Juni sampai dengan 13 Juli 2020, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi, simulasi, dan edukasi kepada para pelajar dan orang tua tentang SOP protokol kesehatan tersebut. Rencana untuk membuka atau mengaktifkan kembali pembelajaran di sekolah-sekolah tentunya akan disesuaikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang. Jika penyebaran COVID-19 di Kabupaten Belitung tidak ada lagi atau terus maju bergerak ke zona hijau, maka pelaksanaan pengaktifan pembelajaran tersebut dapat dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika tidak kondusif situasi dan kondisinya, maka pemerintah Kabupaten Belitung dapat melakukan penundaan terhadap rencana tersebut. Sedangkan untuk jadwal sekolah atau pengaktifan jam pembelajaran bagi pelajar SLTA ditetapkan melalui kewenangan provinsi. Saya tambahkan, persoalan yang berkembang berkaitan dengan sekolah ini semuanya itu adalah dalam rangka kita mempersiapkannya berkenaan dengan SOP maupun protokol dalam sekolah itu. Jadi bukan berarti langsung, karena ini harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai sudah waktunya kita belum siap secara aturan dan regulasi. Nah, kita ini secara paralel segala hal berkenaan dengan pengembangan pariwisata segala macam
kita ini sudah punya SOP dan protokolernya. Jadi kapan ini zona hijau, kita mungkin sudah bisa melakukan action sebagaimana halnya aturan yang berlaku ini ya. Keempat, dihimbau kepada seluruh masyarakat yang pernah kontak langsung dan atau erat dengan pasien positif COVID-19 yang telah melakukan rapid test pertama agar dapat kembali memeriksakan diri pada rapid test kedua sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini penting dilakukan guna memastikan tidak ada lagi rantai penyebaran COVID-19 yang baru di Kabupaten Belitung. Dan terakhir, penting sekali bagi kita semua untuk dapat saling memahami suatu dengan yang lain, mampu bertindak dan berpikir jernih serta rasional, tidak diskriminatif, mengedepankan kepentingan orang banyak, meniadakan pandangan-pandangan negatif atau suuzon, ya, berprasangka buruk kepada kelompok masyarakat, suku, agama, ras tertentu agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik berkepanjangan di masyarakat yang akan menyebabkan persoalan gejolak sosial di masyarakat. Ini yang paling besar masalahnya bagi kita untuk hidup ke depan. Dan kondisi situasi seperti sekarang ini, kita harus senantiasa bersatu padu, bergotong royong, berbaik sangka, tolong menolong dan bekerjasama menuju tatanan hidup Belitung yang lebih maju, kreatif, inovatif dan mandiri. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.